Kita lanjut bahas spoiler BTT Asis 5 episode 102. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raut wajah orang-orang yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung bengong. Dan mereka pun kemudian mengatakan, Xiaoyan, apakah dia adalah Xiaoyan yang telah membunuh tetua Chen Yun? Xiaoyan hanya terdiam, menanggapi banyak tatapan mata dari orang-orang yang terlihat cukup terkejut dengan dirinya. Xiaoyan kemudian menatap tajam ke arah Nona Feng sambil mengatakan, kau bisa berjalan sendiri di jalanmu dan aku juga akan mengambil jalanku sendiri. Jika kau tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerang dirimu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan ini, Nona Feng hanya bisa tertawa, kemudian mengatakan, sungguh nada yang arogan. Saat ini, aku juga tidak berniat menyerangmu. Aku akan menunggumu di kolam darah gunung surga. Jika kau memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu, maka kita akan menyelesaikan dendam antara dirimu dengan pavilion petir angin. Dan tentu saja, persyaratannya adalah kau tidak dikalahkan sebelum mencapai kolam darah gunung surga itu. Jika tidak, maka selama ini nama besarmu itu dan apapun yang telah kau capai hanya karena kau minjam kekuatan dari orang lain. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Nona Feng pun kembali melesat dan dia langsung menghilang di dalam kabut tebal. Sementara Xiaoyan hanya bisa tersenyum, kemudian juga ikut bergerak menyusul Nona Feng. Kerumunan yang ada di tempat ini, raut wajah mereka menjadi sedikit kecewa ketika menyaksikan kedua orang itu mengambil rute yang terpisah dan mereka tidak jadi bertarung. Sayang sekali, mereka tidak benar-benar bertarung kali ini. Aku sudah sangat penasaran dan ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara Xiaoyan dan juga Nona Feng ini. Setelah mereka berdua benar-benar bertukar pukulan, orang yang lainnya kemudian jawabnya, mereka tidak akan bertarung sekarang karena mereka ingin mempertahankan kekuatan. Ada banyak binatang ajaib yang sangat kuat di dalam pegunungan mata surga ini, sementara lingkungan dari kolam darah gunung surga benar-benar menjadi fokus mereka. Jika seseorang ingin menerobos kerumunan binatang ajaib dan tiba di kolam darah gunung surga tanpa memiliki beberapa kemampuan, kemungkinan orang tersebut hanya mencari kematian tanpa alasan. Namun kedua orang ini pasti akan terlibat pertarungan yang cukup sengit begitu mereka tiba di tempat tujuan. Setelah mengatakan hal itu, semua kerumunan yang ada di tempat ini pun bubar dan menghilang di dalam kabut tebal. Sosok dari Xiaoyan sendiri telah sampai di kedalaman hutan dengan kabut tebal yang bercampur energi mengerikan. Xiaoyan segera menghentikan langkah. Dia merenung sejenak. Tiba-tiba saja tubuhnya melompat ke atas pohon dan tatapan matanya menyapu sekeliling tempat ini. Sebelum akhirnya Xiaoyan mengatakan, peta yang kumiliki sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang aku tahu bahwa kolam darah gunung surga terletak di daerah terdalam dari pegunungan mata surga ini. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat itu jika aku terus berkeliaran secara acak? Xiaoyan kemudian melompat ke atas pohon yang paling tinggi dan kepalanya melihat ke arah langit untuk menyaksikan gelombang energi warna-warni yang sangat besar menyebar di atasnya. Yang kemudian dengan lembut Xiaoyan menghela nafas lalu mengatakan, aku tidak bisa menggunakan kekuatan dari Tuan Yao di dalam pegunungan mata surga. Jika tidak, maka efeknya akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Menjadi salah satu anggota dari faksi yang besar memang sebuah keuntungan. Kolam darah gunung surga akan muncul satu hari setelah gelombang energi ini muncul. Dengan kata lain, aku harus segera mencapai tempat itu dalam satu hari. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah mendapatkan berkah untuk menikmati kolam darah gunung surga ini. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan tiba-tiba saja mengambil posisi untuk duduk dan dia kembali mengaktifkan persepsi jiwanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu lokasi pasti dari kolam darah gunung surga itu, tapi dia bisa memastikan bahwa pembentukan kolam darah ini adalah sesuatu yang unik yang berada di tengah-tengah pegunungan, dan hal itu akan menjadi titik berkumpulnya dari energi yang murni dalam jumlah besar. Dengan kata lain, Xiaoyan masih akan bisa merasakan dengan persepsi jiwanya untuk mencari sumber energi yang benar-benar kuat. Selama dia bisa mengunci area tersebut, kemungkinan Xiaoyan akan sampai di tempat yang tepat.
Di dalam pikiran Xiaoyan dia kemudian bisa merasakan dalam radius 5 km ada aliran energi yang benar-benar kuat. Hal itu berada di arah utara. Xiaoyan segera membuka matanya, kemudian mengatakan, arah utara ya. Setelah mengatakan hal itu dan mengunci posisi di arah utara, Xiaoyan pun segera turun dari atas pohon yang kemudian melanjutkan perjalanan. Xiaoyan benar-benar memaksimalkan kecepatannya untuk melintasi hutan berkabut ini, dan dia juga melihat ada banyak orang yang sedang melakukan pertempuran dengan binatang ajaib. Namun hal itu tidak membuat Xiaoyan menghentikan langkahnya dan tidak ingin repot-repot menyaksikan pertempuran antara manusia dengan binatang ajaib. Setelah 1 jam melakukan perjalanan, Xiaoyan secara bertahap memasuki daerah yang cukup dalam dari pegunungan ini. Kekuatan binatang ajaib yang ada di tempat itu juga menjadi semakin kuat. Namun Xiaoyan tidak takut jika dirinya benar-benar bertemu dengan binatang ajaib yang sangat kuat, karena Xiaoyan pasti akan mampu mengalahkan mereka. Tiba-tiba saja Xiaoyan menghentikan langkahnya dan tatapan matanya menyapu ke tempat sekeliling. Baru saja Xiaoyan akan kembali bergerak, dia bisa merasakan bahwa di depan sana ada pertempuran yang cukup sengit antara manusia dengan seekor binatang ajaib. Dan ketika Xiaoyan melihat binatang ajaib yang sangat besar, dia pun sedikit terkejut. Di dalam hati Xiaoyan berkata, sebenarnya itu adalah binatang ajaib peringkat 6. Yang bertempur dengan binatang ajaib itu adalah sosok pria muda dengan pakaian berwarna hitam. Wajahnya terlihat dingin dan dia membawa pedang yang cukup besar di punggungnya. Aura dari pedang ini benar-benar sangat tajam. Sementara binatang buas yang menjadi lawannya ini telah memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Sementara pemuda berpakaian hitam ini masih tetap terlihat sangat santai. Bahkan pakaiannya masih sangat bersih. Jelas dia tidak dirugikan di dalam pertarungan ini. Detik berikutnya, pemuda berpakaian hitam itu pun mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat. Dan pada akhirnya berbagai serangan mematikan menyayat tubuh dari binatang ajaib yang menjadi lawannya. Setelah itu, pedang yang ada di tangannya dimasukkan kembali ke dalam sarung pedang yang ada di punggungnya. Dalam sekejap, binatang ajaib yang menjadi lawannya kini telah tumbang dan mati di hadapannya. Melihat pertarungan ini, Xiaoyan hanya menyipitkan matanya yang kemudian mengatakan, sungguh gerakan yang sangat cepat. Namun tiba-tiba saja pemuda berpakaian hitam itu pun mengangkat kepalanya. Tatapan matanya melihat ke arah Xiaoyan yang kemudian berkata dengan nada suara yang samar, apakah kau sudah puas melihat pertarunganku? Kata-kata dari pemuda berpakaian hitam itu membuat Xiaoyan cukup terkejut. Tidak menyangka bahwa dirinya akan ditemukan. Xiaoyan kemudian keluar dari tempat persembunyian sambil mengatakan, mohon maaf, aku hanya numpang lewat di tempat ini dan kau tidak perlu cemas. Tatapan mata dari pria berpakaian hitam dengan dingin mengamati Xiaoyan, dan dengan indranya yang sangat tajam, dia bisa merasakan bahwa Xiaoyan ini adalah orang yang sangat berbahaya. Selanjutnya, pemuda itu pun mengatakan, perkenalkan, aku adalah Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang, dan kau tampaknya sedikit asing. Bolehkah aku tahu dari mana faksi atau klanmu berasal? Xiaoyan sedikit kaget, kemudian mengatakan, pavilion 10.000 pedang. Tidak terduga, pemuda yang ada di hadapannya ini sebenarnya adalah Tang Ying, salah satu generasi muda terkenal yang berasal dari salah satu 4 pavilion di dataran tengah ini. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menangkupkan kedua tangan lalu menjawabnya, perkenalkan, aku adalah Xiaoyan. Ekspresi kaget muncul di raut wajah Tang Ying lalu berkata, Xiaoyan, apakah kau adalah Xiaoyan yang baru-baru ini memiliki konflik dengan pavilion petir angin? Xiaoyan tersenyum dan dengan santai menjawabnya, hehe, hanya konflik kecil saja. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tang Ying pun kemudian mengatakan, sebuah konflik kecil tidak akan pernah mampu membuat iblis tua seperti Ventian untuk keluar dari tempat persembunyian yang kemudian mengejarmu. Saudara Xiaoyan, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di panggung Gunung Surgawi. Dan mungkin saat itu, kita berdua bisa bekerja sama. Setelah berkata seperti itu pada Xiaoyan, sosok dari Tang Ying pun segera melesat maju dan dia menghilang di dalam kabut tebal.
Xiaoyan tidak berdaya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Padahal dia ingin mengikuti Tang Ying supaya menuntun dia menuju jalan yang benar. Namun Xiaoyan merasa tampaknya Tang Ying ini tidak suka diikuti oleh orang lain, apalagi oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian mengatakan, "Panggung Gunung Surga, sebenarnya tempat apa itu? Ini benar-benar sangat asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan kembali melakukan pergerakan dan menghilang di dalam kabut tebal. Semakin jauh Xiaoyan melangkah di dalam hutan ini, dia semakin bisa merasakan ada binatang-binatang ajaib yang sangat mengerikan. Namun Xiaoyan tidak ingin repot-repot menghadapi mereka, selama mereka tidak mengganggu perjalanan dari Xiaoyan. Sedangkan jumlah manusia yang ada di dalam tempat ini juga telah menurun, dan Xiaoyan hanya bertemu dengan 2 orang saja setelah dia bertemu dengan Tang Ying sebelumnya. Kedua orang itu juga cukup kuat. Mereka saat ini juga sedang terlibat di dalam pertempuran sengit dengan binatang ajaib peringkat 6. Xiaoyan sudah cukup lama melakukan perjalanan, yang kemudian dia mengambil inisiatif untuk istirahat sebentar. Setelah dirasa cukup, Xiaoyan kembali menginjak cabang pohon dan sosoknya berubah menjadi bayangan hitam yang kembali melintasi di dalam hutan yang gelap. Yang ditakutkan Xiaoyan pun terjadi. Meskipun dia menggunakan persepsi jiwanya untuk menghindari banyak binatang buas, akhirnya dia bertemu juga dengan salah satu binatang ajaib yang menjadi penghuni dari hutan kabut ini. Dengan 1 kali pukulan, Xiaoyan pun langsung membunuh binatang ajaib yang memiliki peringkat 6 itu. Selanjutnya, Xiaoyan mengeluarkan pil obat yang kemudian memakannya sambil melirik mayat dari binatang ajaib yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian Xiaoyan dengan cepat mengambil posisi untuk duduk karena perjalanan sepanjang malam telah membuatnya cukup kelelahan. Selain itu, bertaruh dengan binatang ajaib juga hal yang cukup merepotkan dan telah menghabiskan banyak kekuatan dari Xiaoyan. Setelah beristirahat hampir setengah jam, Xiaoyan kembali membuka matanya dan dia sekali lagi merasakan aliran energi yang ada di pegunungan ini. Karena aliran energi tersebut sudah semakin dekat, Xiaoyan segera berdiri, kemudian mengatakan, "Aku harus berusaha lebih keras lagi dan mudah-mudahan aku akan bisa mengejar orang-orang yang ada di depanku sebelum pagi tiba." Akhirnya, tubuh Xiaoyan kembali melakukan pergerakan. Dia berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap dengan penuh kabut. Perjalanan malam ini tidak disia-siakan oleh Xiaoyan. Dia juga tidak peduli jika harus bertemu kembali dengan binatang ajaib. Sekitar 5 hingga 6 kelompok telah benar-benar disusul oleh Xiaoyan. Dan ketika kelompok-kelompok ini mengetahui ada pergerakan dari seorang manusia ketika malam hari, mereka pun cukup terkejut karena hal itu dianggap terlalu berani. Namun Xiaoyan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia pun terus melanjutkan perjalanannya. Semakin dalam memasuki hutan berkabut, energi yang ada di tempat ini menjadi semakin kuat. Xiaoyan kemudian bergumam dengan pelan. Kepadatan dari energi yang ada di tempat ini memang luar biasa, dan tidak heran bahwa hal itu akan mampu membentuk sebuah benda misterius seperti kolam darah Gunung Surga. Kemungkinan tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga itu sendiri. Baru saja Xiaoyan akan melakukan pergerakan, tiba-tiba saja dia mendengar suara samar dari sebuah pertarungan yang tidak jauh di sebelah kirinya. Namun Xiaoyan hendak mengabaikan pertarungan ini dan akan kembali melanjutkan perjalanannya. Ada suara teriakan dari seorang wanita. Hal itu membuat raut wajah dari Xiaoyan dalam sekejap saja berubah, karena suara teriakan dari wanita ini benar-benar tidak asing, yang kemudian membangkitkan ingatan dari masa lalu Xiaoyan. Di arah sebelah kiri yang tidak jauh dari tempat Xiaoyan berada, sebenarnya ada 5 sosok telah saling berhadapan di tanah yang kosong. 4 sosok adalah laki-laki dan 1 sosok adalah perempuan. Salah satu sosok yang menggunakan jubah berwarna kuning yang saat ini duduk di cabang pohon. Tatapan matanya melihat pada gadis yang ada di bawah sana, kemudian mengatakan, "Cepatlah kalian bertindak." Mendengar perintah seperti itu, 3 pria yang ada di bawah juga langsung menganggukkan kepala mereka. Dan salah satunya sambil menatap gadis yang ada di hadapannya, dia pun berkata, "Serahkan rubah putih psikis itu pada kami." Gadis yang berdiri di hadapan 3 pria ini
Sambil memegang pedang panjangnya, dia tidak gentar sedikit pun menghadapi 3 pria yang akan menjadi lawan bertarungnya. Sosok gadis ini cukup familiar karena sebenarnya dia adalah Nalan Yanran yang pada saat itu pergi meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama dengan Yun Yun. Ada rubah kecil berwarna putih yang kali ini berada di bahu dari Nalan Yanran. Sambil mengelus kepala rubah putih kecil, Nalan Yanran pun mengatakan, "Mimpi saja kalian." Mendengar ucapan ini, salah seorang pria dari 3 pria itu pun kemudian mengatakan, "Dasar gadis cantik yang keras kepala. Hanya dengan kekuatan Do Huang bintang 5-mu, apakah kau pikir bisa melarikan diri dari tangan kita bertiga? Sudahlah, menyerah saja dan berikan rubah putih itu pada kita. Jika tidak, maka aku tidak keberatan untuk menikmati tubuhmu yang cantik itu." Mendengar ucapan yang cukup cabul seperti ini, raut wajah dari Nalan Yanran berubah, dipenuhi dengan kemarahan. Kekuatan 3 pria yang ada di hadapannya sekitar Do Huang bintang 4. Jika itu 1 lawan 1 dengan Nalan Yanran, dirinya yakin bisa membunuh 3 orang itu dalam waktu yang cukup singkat. Namun ketiganya saat ini memilih untuk menyerang bersama-sama, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan sendiri bagi seorang Nalan Yanran. Apalagi orang yang paling mengerikan adalah sosok pemuda yang berada di atas pohon. Karena hingga detik ini, pemuda itu masih belum bergerak dan menunjukkan kekuatannya. Nalan Yanran kemudian berteriak, "Gerbang roh tanah memang tempat yang menghasilkan para sampah." Mendengar kata-kata dari Nalan Yanran itu, 3 pemuda yang ada di hadapannya pun menjadi sangat marah. Yang kemudian tangan mereka bertiga dengan keras membentuk sebuah segel, lalu mendaratkannya di tanah sambil berteriak, "Penjara tanah!" Dalam sekejap saja, tanah yang ada di sekitar Nalan Yanran ini telah berubah menjadi seperti sangkar yang telah menjebak dia di dalamnya. Hal itu membuat Nalan Yanran cukup kaget. Dia segera melompat, yang kemudian berputar dengan cepat. Aura pedang yang sangat tajam telah diluncurkan, yang dengan kejam saat ini memotong sangkar-sangkar dari tanah itu. Ketiga pria yang menjadi lawan dari Nalan Yanran cukup kaget karena teknik pengurung mereka bisa dipatahkan Nalan Yanran dengan cukup mudah. Ketiga pria itu kemudian membentuk tombak dari tanah. Setelah itu mereka bertiga melesat dengan cepat menuju ke arah Nalan Yanran. Hal ini membuat Nalan Yanran tidak berani meremehkan kekuatan gabungan dari 3 orang yang berada di bintang 4 Do Huang. Pedang panjang yang ada di tangannya segera mengeluarkan aura pedang yang cukup kuat dan dengan kejam ditusukkan ke arah 3 orang itu. Dalam waktu yang cukup singkat, pedang milik Nalan Yanran langsung menghancurkan 3 tombak yang terbuat dari tanah. Tapi sebelum Nalan Yanran berhasil melanjutkan serangannya, tanah yang ada di dekatnya pun bergetar. Dan serangan tanah yang sangat tajam serta besar kini melesat keluar untuk memberikan serangan pada Nalan Yanran. Hal itu membuat Nalan Yanran harus segera mengambil langkah untuk mundur. Melihat hal ini, 3 orang itu pun kembali membentuk tombak dari tanah, yang kemudian armor tanah saat ini juga telah muncul di tubuh mereka yang menjadi perlindungan cukup kuat. Salah seorang pemuda kemudian mengatakan, "Kau memang layak menjadi seorang Do Huang bintang 5 karena begitu merepotkan untuk dihadapi. Namun sayangnya, kau akan berakhir di tempat ini. Dengan sisa dogi yang ada di dalam tubuhmu, kemungkinan kau tidak akan pernah bisa bertahan lebih lama. Serahkan saja rubah putih psikis itu pada kami, dan kami akan segera melepaskanmu." Nalan Yanran hanya tertawa, kemudian menjawabnya, "Kau bisa menggunakan kata-katamu ini untuk menipu seorang bocah berusia 3 tahun. Tapi jangan harap kau bisa menipuku." Pria itu pun kemudian menjawabnya, "Dasar bodoh yang keras kepala, sebenarnya kau mencari kematianmu sendiri." Setelah mengatakan hal ini, 3 pria itu pun kembali membentuk segel di tangan mereka sambil berteriak, "Roh tanah, keterampilan mencairkan bumi." Dalam sekejap saja tanah yang ada di hadapan mereka berubah menjadi naga bumi yang ganas, yang kali ini meraung, kemudian melesat lurus ke arah Nalan Yanran. Pria berjubah kuning yang ada di atas pohon, ketika melihat naga bumi itu, dia hanya bisa berkata dengan lembut, "Keterampilan mencairkan bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan." Sementara Nalan Yanran hanya bisa mengatupkan giginya ketika melihat naga bumi dengan ganas menembak ke arahnya. Tangan dari Nalan Yanran segera melemparkan rubah putih yang ada di bahunya ke arah samping, dan dia kini mengeluarkan doki berwarna hijau dengan cepat membentuk dinding angin. Akhirnya,
dinding angin itu pun bertabrakan dengan naga bumi. Tapi hal itu tidak mampu menghentikan serangan dari naga bumi, yang kemudian dinding angin milik Nalan Yandran pun meledak dengan keras. Hal ini membuat Nalan Yandran menjadi sangat terkejut karena tiba-tiba saja naga bumi itu kembali melesat dan akan memberikan serangan pada Nalan Yandran. Baru saja Nalan Yandran akan mengeluarkan doki untuk menahan pergerakan dari naga bumi supaya dirinya bisa menghindari serangan ini. Namun Nalan Yandran dikejutkan dengan tubuhnya yang sudah terikat oleh sebuah energi yang berwarna hitam tidak biasa. Hal ini membuat Nalan Yandran tidak lagi bisa menghindari serangan dari naga bumi itu. Dan tiba-tiba saja sebuah tinju angin yang cukup kencang keluar dari dalam kabut yang kemudian menabrak naga bumi lalu menghancurkannya. Perubahan yang tidak terduga seperti ini membuat banyak orang menjadi sangat terkejut, dan khususnya adalah pria berjubah kuning yang ada di atas pohon. Salah satu dari 3 pria yang bertarung dengan Nalan Yandran tiba-tiba saja berteriak, "Siapa yang memberikan serangan ini? Aku Huang Tian dari Gerbang Roh Tanah. Tolong saudara, jangan ikut campur di dalam urusan orang lain." Sementara pria berjubah kuning yang ada di atas pohon menyapu pandangannya dengan cukup hati-hati untuk menemukan siapa yang telah memberikan serangan yang bisa menghancurkan naga bumi dengan satu tinjuan. Setelahnya, sebuah suara tertawa yang penuh ejekan pun kini terdengar dari dalam kabut. "Apakah kalian tidak takut mempermalukan wajah dari Gerbang Roh Tanah karena 3 orang pria beraninya mengeroyok 1 orang gadis?" Nalan Yandran segera melihat ke arah kabut, yang detik kemudian Xiaoyan pun keluar dari dalam kabut itu, membuat tatapan mata dari Nalan Yandran dipenuhi dengan rasa syok dan juga ketidakpercayaan, lalu mengatakan, Xiaoyan? Xiaoyan yang baru saja keluar dari dalam kabut kini berjalan dan kemudian berhenti di samping dari Nalan Yandran, lalu bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Nalan Yandran yang terkejut segera kembali tersadar dari keterkejutannya ini, kemudian mengatakan, "Aku baik-baik saja, terima kasih Xiaoyan." Sementara ekspresi dari 3 pria berubah ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Sepertinya saudara ini benar-benar ingin bertindak sebagai seorang pahlawan kesiangan untuk menyelamatkan gadis cantik." Xiaoyan tidak mempedulikan 3 pria itu. Dia masih terus menatap Nalan Yandran sambil menjawab ucapan dari 3 pria, "Pergilah dari tempat ini. Aku tidak ingin repot-repot berurusan dengan kalian yang lemah." Mata dari Xiaoyan terus melihat tubuh Nalan Yandran yang kali ini masih dikelilingi oleh doki berwarna hitam yang cukup aneh. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Afinitas doki kegelapan yang benar-benar langka. Kau sebenarnya berani meluncurkan serangan secara diam-diam terlepas dari seberapa besar kekuatanmu. Bukankah hal ini adalah sebuah penghinaan bagi dirimu sendiri?" Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan meraih pergelangan tangan dari Nalan Yandran, dan gumpalan api hijau kini telah dikeluarkan dengan cepat, menghancurkan energi berwarna hitam yang telah mengikat tubuh dari Nalan Yandran. Pria berjubah kuning yang ada di atas pohon, dirinya hanya bisa menyipitkan mata ketika melihat pada Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa doki hitam yang mengikat tubuh Nalan Yandran bisa dihancurkan dengan mudah. Nalan Yandran buru-buru melepaskan tangan dari genggaman tangan Xiaoyan, yang kemudian dia berteriak, "Xiaoyan, hati-hati!" Karena saat ini 3 pria itu sebenarnya telah mengirimkan serangan secara diam-diam ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum. Segera setelah itu dia membalikkan tubuhnya dan pedang berat muncul di tangannya, yang kali ini diayunkan dengan keras. Pedang berat itu langsung menghancurkan 3 tombak tanah yang dikirimkan ke arah Xiaoyan. Melihat tombak tanahnya bisa dihancurkan dengan sangat mudah hanya dengan 1 tebasan pedang, membuat ketiga pria itu menjadi sangat terkejut. Tatapan mata Xiaoyan melihat mereka dengan acuh tidak acuh, yang kemudian Xiaoyan menancapkan pedang beratnya ke arah tanah. Kakinya mengambil ancang-ancang, yang kemudian tubuh dari Xiaoyan menghilang dengan cara yang cukup aneh. Hal ini membuat 3 pria itu menjadi semakin terkejut setelah melihat Xiaoyan menghilang. Detik berikutnya, Xiaoyan telah muncul di belakang mereka
yang kemudian pukulan yang sangat tajam menghantam tubuh mereka, lalu menghancurkan armor dan membuat mereka bertiga terlempar dengan keras sambil memuntahkan darah. Melihat hal ini, Nalan Yanran pun cukup kaget. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa mengalahkan 3 orang bintang 4 Do Hwang hanya dengan satu gerakan. Pemuda yang dia anggap sampah di masa lalu sebenarnya telah jauh melampaui kekuatan dari Nalan Yanran. 3 pria yang telah dikirim terbang oleh Xiaoyan dengan satu pukulan hanya bisa mengerang karena merasakan sakit di dalam tubuhnya. Sementara armor mereka kini juga telah hancur. Mereka tidak tahu sebenarnya siapa pemuda kuat yang bisa menghancurkan armor di tubuh mereka hanya dengan satu tinjuan. Tiba-tiba saja ada suara tepuk tangan terdengar. Karena itu berasal dari pemuda berjubah kuning yang ada di atas pohon. Tatapan matanya kali ini melihat Xiaoyan. Dia tersenyum dengan cukup jelek sambil mengatakan, "Tidak buruk. Sebelumnya kau dipanggil Xiaoyan, bukan? Bolehkah aku bertanya, apakah kau adalah Xiaoyan yang memiliki konflik dengan pavilion utara petir angin?" Xiaoyan hanya melirik pemuda yang ada di atas pohon itu, dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya pemuda itu cukup kuat. Sementara Nalan Yanran segera memberikan isyarat, yang kali ini rubah putih pun segera muncul, yang kemudian kembali ke pelukan dari Nalan Yanran. Setelah itu, Nalan Yanran pun berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, hati-hatilah, orang itu sangat kuat." Xiaoyan mengangguk, kemudian bertanya, "Kenapa mereka menyerangmu?" Sambil mengusap rubah putih yang ada di tangannya, Nalan Yanran pun mulai menjelaskan dengan lembut. Sebenarnya di pegunungan mata surga ini memiliki sebuah labirin alami. Jika seseorang tidak menyadarinya dan kemudian masuk ke dalamnya, maka orang itu akan terjebak di dalam labirin sampai gelombang energi yang ada di tempat ini berakhir. Rubah putih psikis yang aku miliki ini sebenarnya kebal terhadap labirin itu, dan seseorang akan berhasil keluar dengan mudah dari dalam labirin jika mengikuti rubah putih ini. Mereka menyerangku karena sebenarnya menginginkan rubah putih ini. Xiaoyan akhirnya mengerti setelah mendengarkan ucapan dari Nalan Yanran itu, dan tidak terduga bahwa sebenarnya di tempat ini ada sebuah labirin. Untungnya Xiaoyan tidak menerobos masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, Xiaoyan tidak akan pernah bisa keluar dari labirin itu dan akan terjebak dalam waktu yang cukup lama. Pria berjubah kuning yang ada di atas pohon kali ini berkata dengan nada suara yang acuh tidak acuh, "Aku sebenarnya tidak tertarik dengan rubah putihmu karena aku tidak membutuhkan hal itu. Namun ketiga orang ini benar-benar membutuhkannya. Aku memiliki sahabat yang berasal dari gerbang roh tanah, dan dia telah mengatakan padaku untuk membawa mereka bertiga melewati labirin yang ada di tempat ini. Sementara metode yang aku gunakan adalah metode rahasia yang tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Oleh karenanya, aku terpaksa mencari rubah putih psikis untuk digunakan oleh mereka bertiga." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian jawabnya, "Kita tidak akan menyerahkan rubah putih ini padamu. Silakan kau pergi." Pria berjubah kuning hanya tertawa mendengar ucapan dari Xiaoyan, yang kemudian dia pun berkata, "Aku adalah Wang Chen, dan aku adalah seseorang yang tidak mudah disuruh untuk pergi." Wajah cantik dari Nalan Yanran tiba-tiba saja berubah, kemudian mengatakan, "Wang Chen, apakah itu Wang Chen dari pavilion musim semi kuning?" Sementara Xiaoyan juga terkejut setelah mendengar nama dari pavilion musim semi kuning. Di sepanjang perjalanan menuju tempat ini, Xiaoyan sudah bertemu dengan Nona Feng dari pavilion petir angin, kemudian Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang, dan sekarang tidak menyangka bisa bertemu dengan Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Hanya tinggal satu orang yang belum ditemui oleh Xiaoyan, yaitu orang yang berasal dari pavilion bintang jatuh. Nalan Yanran menggigit bibir merahnya, kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, kita serahkan saja rubah putih ini kepada mereka. Wang Chen ini adalah orang yang haus darah, dan dia sangat kuat. Kemungkinan saat ini dirinya sudah berada di puncak kelas Do Hwang. Dan menurut rumor yang aku dengar, dia pernah bertarung dengan iblis tua yang berada di tahap dosong, dan dia tidak mati." Mendengar kekhawatiran dari seorang Nalan Yanran, Xiaoyan hanya tersenyum lalu mengatakan, "Bagaimana caranya kita akan melewati labirin tanpa rubah putih ini? Tenang saja, serahkan dia padaku
Dan kau tidak perlu takut seperti itu. Nalan Yanran cukup tercengang dengan ucapan dari Xiaoyan. Namun di dalam hati dia bisa merasakan bahwa kemungkinan Xiaoyan bisa menghadapi Wang Chen. Sambil tersenyum bengis, Xiaoyan meraih pedang berat yang telah ditancapkan di tanah, kemudian berkata, "Kau bisa melupakan rubah putih untuk saat ini. Jika kau menginginkannya, maka kau harus menunjukkan kemampuanmu. Apakah memang layak untuk bisa mendapatkan rubah putih itu?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan, senyum di raut wajah dari Wang Chen berubah menjadi cukup mengerikan. Niat membunuh yang sangat besar ini telah muncul di dalam hati Wang Chen. Secara perlahan, Wang Chen pun menurunkan tangannya, dan energi berwarna hitam yang cukup padat kini segera menyelimuti tubuh dari Wang Chen. Dia menatap Xiaoyan sambil mengatakan, "Aku sebelumnya telah bertemu dengan Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang, dan dia bertukar pukulan denganku. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain-main di belakangnya, dan aku pikir yang dikatakan oleh Tang Ying itu adalah dirimu. Xiaoyan, jika begitu izinkan aku untuk melihat apakah kau benar-benar menyenangkan untuk diajak bermain seperti yang dikatakan oleh Tang Ying." Dalam sekejap saja tubuh dari Wang Chen telah berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Xiaoyan. Dia mengacungkan tinjunya yang ditutupi oleh energi berwarna hitam. Hal ini sebenarnya menyasar jantung dari Xiaoyan. Ketika melihat serangannya sangat cepat dari seorang Wang Chen, tiba-tiba saja Nalan Yanran berteriak, "Xiaoyan, hati-hatilah!" Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya yang kemudian berhantaman dengan tinju milik Wang Chen. Selanjutnya, Wang Chen pun berteriak, "Tangan pengikis mayat!" Tinjuan Wang Chen dalam sekejap saja menyebarkan sebuah aura berwarna hitam yang kali ini meresap dan menjalar ke tangan dari Xiaoyan, kemudian menuju ke arah tenggorokannya. Xiaoyan yang masih tetap tenang tiba-tiba saja mengeluarkan api hijau yang melonjak dari dalam tubuhnya dan kemudian menghancurkan energi itu. Api hijau yang sangat panas membuat tangan dari Wang Chen mengeluarkan asap putih yang tebal. Tubuh dari Wang Chen saat ini segera mengambil langkah untuk mundur. Tatapan matanya terlihat cukup terkejut ketika melihat ke arah Xiaoyan, kemudian berkata, "Api surgawi!" Xiaoyan segera menjentikan jarinya yang kemudian pedang berat kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat Wang Chen dengan cukup tajam. Meskipun orang itu kuat dan memiliki doki yang aneh, tapi di bawah pembakaran dari api surgawinya, doki milik Wang Chen itu tidak berguna. Sementara Wang Chen sendiri hanya tertawa pada Xiaoyan kemudian berkata, "Tidak heran jika Tang Ying sangat menghargai dirimu, karena sebenarnya kau memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini aku anggap berakhir, dan aku akan menunggumu di panggung Gunung Surgawi. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tiba di tempat itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Wang Chen tiba-tiba saja bergerak dengan cepat dan dia menghilang di dalam kabut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar bertukar pukulan kembali dengan seorang Wang Chen di puncak pegunungan mata surga ini? Dan apa itu sebenarnya yang disebut dengan panggung Gunung Surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.